Kita semua kayaknya pernah deh ngerasain yang namanya hierarki dalam hidup. Ada senior, ada junior, ada pemimpin, ada pengikut. Hubungan kayak gini tuh seringnya menuntut loyalitas yang kuat banget, hampir kayak ikatan keluarga ya. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, dari mana sebenarnya datangnya kode sosial yang nggak tertulis, tapi begitu mengakar ini? Nah, untuk menjelajahinya, kita akan melihat kisah dari sebuah kelompok yang nggak terduga, yang ternyata menyimpan cermin bagi kita semua. Oke, mari kita mulai dari intinya ya. Jantung dari struktur Yakuza itu adalah sebuah sistem yang namanya Oyabun Kobun. Oyabun itu artinya peran ayah, pemimpin yang kasih perlindungan, bimbingan, bahkan rasa diterima. Sebagai gantinya, para Kobun atau peran anak ngasih kesetiaan mereka tanpa syarat. Ikatan ini beneran serius loh, bahkan disahkan lewat upacara berbagi sake yang sakral. Ini menciptakan hubungan yang jauh lebih kuat dari sekedar kontrak kerja. Dan disinilah letak menariknya. Pola ayah anak ini ternyata nggak cuma ada di dunia kriminal aja. Gemanya tuh bisa kita temuin di banyak sudut masyarakat Jepang dan mungkin di tempat lain juga. Dalam hubungan senpai kohai di sekolah atau klub, di struktur perusahaan yang tradisional, sampai ke tuntutan rasa hormat di lingkaran pertemanan kita. Ini tuh semacam DNA sosial yang skalanya jauh lebih besar. Tapi, buat benar-benar ngerti, kita harus mundur ke akarnya. Dari mana sih mereka ini berasal? Apakah mereka pahlawan yang melindungi rakyat? Atau justru sebaliknya, perusuh yang ditakuti? Nah, ceritanya jadi menarik di sini. Karena ada dua mitos asal-usul yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada yang namanya kabukimono, alias sigila. Coba bayangin deh, para samurai yang kehilangan pekerjaan setelah perang besar selesai. Mereka ini keluyuran dengan gaya yang aneh, pedang yang kepanjangan, dan terkenal brutal dan suka bikin onar. Nah, di sisi lain, ada kebalikannya, yaitu machiaku atau pelayan kota. Mereka ini orang biasa, pedagang, pengrajin, yang bersatu bikin semacam milisi buat ngelindungi lingkungan mereka dari kesewenang-wenangan para kabukimono. Bagi rakyat, mereka ini pahlawan. Disinilah letak paradoksnya. Yakuza modern itu membangun citra diri mereka dari legenda heroik si Machiako, sang pelindung orang lemah. Tapi kalau kita lihat tindakan-tindakan mereka, seringkali yang kelihatan justru bayangan para kabukimono yang pemberontak dan penuh kekerasan itu. Jadi identitas mereka seakan-akan terombang-ambing di antara dua kutub ini. Nah, ini kan jadi bikin kita bertanya-tanya, kalau dua kelompok legendaris itu sebenarnya udah lama banget punah, terus dari mana dong persisnya kelompok terorganisir yang kita kenal sebagai Yakuza hari ini muncul? Ternyata nih, nenek moyang mereka yang sebenarnya itu jauh lebih pragmatis. Mereka adalah tekiya, para pedagang keliling yang bikin serikat buat ngamanin lapak dagangan mereka di festival dan pasar. Dan satu lagi, bakuto, yaitu para bandar judi profesional. Bahkan nama Yakuza sendiri itu asalnya dari dunia mereka, kombinasi kartu Yakuza atau 893 itu adalah kombinasi kartu paling jelek. Mereka justru memakai nama itu sebagai pengakuan ironis status mereka sebagai kaum terbuang yang dianggap nggak berguna oleh masyarakat. Lalu, gimana ceritanya kelompok buangan ini, para pedagang dan penjudi, bisa berubah jadi kekuatan yang diperhitungkan di panggung politik? Nah, jawabannya ada di sebuah momen pergeseran besar dalam sejarah Jepang, ketika tatanan lama bertemu dengan dunia baru. Jadi, di pertengahan abad ke-19, Jepang membuka diri ke dunia barat. Perubahan drastis ini bikin banyak buruh protes dan mogok kerja. Di saat itulah, pemerintah yang kewalahan mulai nyewa jasa para bakuto dan tekiya buat ngebubarin para pemogok. Nah, di waktu yang sama, muncullah kelompok-kelompok ultranasionalis yang melihat pengaruh barat sebagai ancaman. Lalu, ada seorang tokoh visioner bernama Toyama Mitsuru. Dia melihat ada potensi buat nyatuin dua kekuatan ini, ideologi politik kaum nasionalis dengan otot dan keberanian dari dunia bawah. Organisasi yang didirikan Toyama namanya Genyosha atau Masyarakat Samudra Gelap, punya moto yang kedengarannya mulia banget, patriotik gitu. Terdengar seperti janji seorang pahlawan kan? Tapi, realitas di baliknya adalah cerita yang sangat sekali berbeda. Iya, di balik slogan membela hak rakyat, inilah yang sebenarnya mereka lakuin. Mereka jadi alat kekerasan politik, ngintimidasi pemilih, nyerang fisik politisi yang berpikiran liberal, dan bahkan melakukan pembunuhan politik. Slogan patriotik itu cuma kedok aja. Intinya, mereka adalah otot brutal bagi agenda politik sayap kanan. Puncak dari pengaruh mereka mungkin terjadi di tahun 1895. Atas permintaan terselubung dari seorang menteri di kabinet Jepang, anggota Genyosha ini menyusup ke istana kerajaan Korea dan membunuh Ratu Myeongseong.
Ini bukan lagi sekedar premanisme biasa. Ini adalah terorisme yang disponsori negara untuk membuka jalan bagi invasi. Batas antara dunia bawah dan kekuasaan negara udah benar-benar kabur. Oke, setelah menelusuri sejarah yang rumit ini, apa yang bisa kita bawa pulang? Kisah Yakuza ini pada akhirnya bukan cuma tentang kejahatan terorganisir loh. Ini tentang pola-pola yang jauh lebih mendasar dalam cara manusia membangun masyarakat. Yah, sejarah Yakuza itu seperti sebuah cermin. Sebuah cermin yang mantulin bukan cuma sejarah satu bangsa, tapi juga pola-pola dasar dalam perilaku manusia yang terus berulang dimanapun kita berada. Dalam kisah mereka, kita bisa ngelihat sebuah pola yang ababi. Kita lihat gimana kelompok yang terpinggirkan itu selalu menciptakan kode etik dan loyalitas yang kaku banget cuma demi bertahan hidup. Kita lihat gimana setiap kelompok, gak peduli seberapa kelam tindakannya, pasti akan membangun mitos asal-usul yang heroik untuk membenarkan keberadaan mereka. Dan yang paling penting, kita diingatkan lagi bahwa pihak penguasa dan dunia bawah terkadang bisa membentuk aliansi tak terlihat untuk menjaga tatanan kekuasaan. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Saat kita melihat dunia di sekitar kita, di tempat kerja, di komunitas, bahkan di dalam keluarga, struktur, mitos, dan tuntutan loyalitas apa dari masa lalu yang mungkin tanpa kita sadari masih membentuk cara kita hidup dan berinteraksi sampai hari ini?